Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reta Tasawanika dengan NIM C1C020129. Izin untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah penganggaran, yaitu materi mengenai anggaran piutang. Dahuluan yang pertama itu penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam perusahaan. Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan. Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan oleh manajemen perusahaan untuk merumuskan masalah serta potensi perusahaan lebih awal sehingga tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Table of contents yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian anggaran piutang. Yang kedua akan membahas mengenai manfaat piutang. Lalu yang ketiga akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Serta yang terakhir akan membahas mengenai penyusunan anggaran piutang. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan suatu sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang tersedia melunasi pada waktu mendatang. Sedangkan piutang usaha adalah piutang yang timbul karena menjual barang atau jasa secara kredit. Lalu, apa itu anggaran piutang? Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Dalam pembahasan ini, anggaran piutang yang dimaksud adalah anggaran piutang usaha. Hal ini karena piutang usaha itu timbul oleh kebijakan perusahaan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, di mana kegiatan perusahaan ini dapat memperlancar kegiatan perusahaan yang mana kegiatan penjualan juga merupakan suatu ujung tombak maju mundurnya suatu perusahaan. Lalu yang kedua itu mengenai manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang yang pertama itu anggaran piutang dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Yang ketiga, anggaran piutang dapat memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Yang keempat, anggaran piutang itu merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan. Yang kelima, manfaat anggaran piutang adalah pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang itu dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Lalu manfaat yang keenam adalah dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Faktor yang pertama itu volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha. Yang kedua, standar kredit. Penentuan standar kredit itu menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Yang ketiga, itu jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit itu mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Keempat, ada pemberian potongan, di mana pemberian potongan harga itu dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang kelima, pembatasan kredit. Pembatasan yang berkenaan dengan batas jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Keenam, ada kebijakan penagihan piutang. Perusahaan itu dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif maupun pasif. Lalu yang selanjutnya ada mengenai penyusunan anggaran piutang. Anggaran piutang ini dibuat oleh divisi kredit, di mana nanti divisi kredit akan bekerja sama dengan divisi penjualan. Maka dalam pembuatan anggaran piutang itu yang pertama menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, itu menentukan besarnya bad debts atau besaran piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Ketiga, mengidentifikasi besarnya term of credit. Yang keempat, memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Yang kelima, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Berikut adalah contoh soal penyusunan anggaran piutang. PT Sampuraka menyusun realisasi anggaran jualan pada tahun 2010 itu sebagai berikut. Realisasi pada Desember itu Rp1.000, anggaran pada bulan Januari itu Rp800, pada bulan Februari itu Rp1.100, pada bulan Maret Rp1.200. Dengan syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Berdasarkan data tersebut, maka buatlah anggaran piutang.
Perhitungan anggaran piutang usaha bersih pada bulan Januari itu 9% dikali Rp1.000 ditambah 49% dikali Rp800, hasilnya adalah Rp482. Pada bulan Februari, 9% dikali Rp800 ditambah 49% dikali Rp1.100, hasilnya adalah Rp611. Pada bulan Maret itu 9% dikali Rp1.100 tambah 49% dikali Rp1.200. Angka hasilnya adalah Rp687. Perhitungan taksiran piutang tertagih atau penghapusan piutang pada bulan Desember itu 1% dikali Rp1.000, maka hasilnya adalah 10%. Pada bulan Januari itu 1% dikali Rp800, hasilnya adalah Rp8. Pada bulan Februari, 1% dikali Rp1.100, maka hasilnya Rp11. Pada bulan Maret, itu 1% dikali Rp1.200, hasilnya adalah Rp12. Perhitungan cadangan penghapusan piutang usaha pada bulan Januari, Rp10 ditambah Rp8 sama dengan Rp18. Pada bulan Februari, Rp8 ditambah Rp11 sama dengan Rp19. Pada bulan Maret, Rp11 ditambah Rp12, hasilnya adalah Rp23. Adapun anggaran piutang usaha dari PT Sampuraka pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Dengan keterangan piutang usaha pada bulan Januari itu Rp500, pada bulan Februari Rp630, pada bulan Maret Rp710. Dengan cadangan penghapusan pada bulan Januari itu Rp18, pada bulan Februari Rp19, pada bulan Maret Rp23. Dengan piutang usaha bersih pada bulan Januari Rp482, pada bulan Februari Rp611, dan pada bulan Maret Rp687. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.